2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 10 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Menyunting Karangan Ilmiah. Materi yang pertama, pengertian menyunting karangan ilmiah. Menyunting berasal dari kata sunting yang berarti memperbaiki atau memeriksa kembali suatu naskah sebelum dipublikasikan. Dalam konteks karangan ilmiah, menyunting adalah proses menilai, memperbaiki, dan memoles isi karangan agar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta memenuhi standar akademik. Menyunting bertujuan untuk menghilangkan kesalahan teknis maupun substantif, meningkatkan kejelasan isi, serta menyempurnakan sistematika dan tata bahasa. Dengan demikian, hasil akhir karangan ilmiah menjadi lebih berkualitas dan layak untuk dibaca oleh khalayak luas. Menyunting karangan ilmiah adalah proses memeriksa, memperbaiki, atau mengoreksi tulisan ilmiah agar memenuhi standar kebahasaan, sistematika, dan kelayakan isi. Menurut Gori Keraf 2004, menyunting adalah kegiatan koreksi, memeriksa, dan memperbaiki naskah agar sesuai dengan kaidah dan tujuan penulisan. Dalam konteks karangan ilmiah, penyuntingan meliputi pembenahan tata bahasa, ejaan, tanda baca, kejelasan isi, kelengkapan data, serta kerapian format penulisan. Materi selanjutnya tentang tujuan menyunting karangan ilmiah. Yang pertama, memastikan karangan bebas dari kesalahan bahasa dan ejaan. Yang kedua, memastikan keakuratan dan kelengkapan isi. Yang ketiga, menyusun karangan secara logis dan sistematis. Yang keempat, meningkatkan keterbacaan dan kejelasan tulisan. Yang kelima, meningkatkan kualitas karangan agar lancar dibaca, dipublikasikan, dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Materi selanjutnya yaitu tentang macam-macam penyuntingan karangan ilmiah. Yang pertama, editing isi, materi atau gagasan. Pada langkah ini perlu kecermatan tersendiri dalam pemahaman isi. Perhatikan kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya, lalu dari alinea satu ke alinea lainnya. Hubungan antar kalimat dan antar alinea mesti merupakan mata rantai pemikiran yang sambung menyambung. Tidak kalah pentingnya juga perlu dicermati aktualitas, ketepatan, dan kebenaran pada data, grafik, tabel, foto, bagan yang disajikan dalam naskah, sebab kesalahan data bisa berakibat fatal. Baiklah, materi selanjutnya yaitu kedua, editing paragraf. Editing atau penyuntingan terhadap isi, materi, gagasan akan berpengaruh pada kepadatan paragraf, sehingga menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara paragraf. Ada yang tebal dan ada yang tipis. Paragraf yang tidak berimbang, tebal atau tipisnya dapat mempengaruhi nilai estetika buku. Dengan demikian, penyuntingan berikutnya harus diarahkan terhadap bentuk idealis paragraf. Paragraf yang tipis harus diseimbangkan dengan paragraf yang mencapai ketebalan standar hingga semua ketebalan paragraf dianggap relatif seimbang. Ketebalan ideal sebuah buku dengan kertas ukuran A4 terdiri dari 3-4 paragraf. Yang ketiga yaitu editing ragangan. Ragangan atau outline dalam sebuah karya tulis ilmiah diibaratkan sebagai tulang-tulangnya yang berfungsi mengikat daging yang mengandung gizi. Oleh sebab itu, ragangan harus disusun secara sistematis berdasarkan topik dan subtopiknya. Sistematika ragangan berkaitan dengan urut-urutan dan letak subtopik pembahasan yang akan ditulis. Ragangan dalam penulisan karya tulis ilmiah yang telah ditetapkan sejak awal bukanlah harga mati. Dalam arti
Ragangan yang tidak sesuai dengan isi, materi, gagasan dalam karya tulis ilmiah masih bisa dibongkar pasang untuk menyesuaikannya. Sama halnya dengan judul tulisan atau buku yang sudah disetting sejak awal boleh saja diganti-ganti sesuai dengan tema yang telah disajikannya. Dan yang terakhir yaitu editing kebahasan. Editing atau penyuntingan terhadap bahasa mutlak diperlukan karya tulis ilmiah itu akan diterbitkan. Penyuntingan berkaitan dengan pengurufan, penomoran, pelambangan, ejaan, dan tanda baca. Hal ini dapat dipelajari tentang penggunaan EYD. Editing kebahasaan mempunyai banyak fungsi, antara lain untuk standarisasi sebuah karya tulis ilmiah. Hal ini sangat diperlukan dalam memberikan bobot atas karya tulis ilmiah. Selain itu juga, bahasa dapat menjadi pemanis dalam penambah daya tarik pembaca, yaitu penyampaian materi dari kelompok 10. Apabila ada kesalahan, kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngày vô nhà thương, ngày vô nhà anh biết thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 tăng